Cara ngecek sensor TPS menggunakan multitester. Pada video ini saya akan membuat tutorial cara mengetes sensor TPS ini, atau untuk mengetahui sensor TPS ini mati atau tidak. Nah, di sini biasanya kalau motor berbet ya, motor injeksi, Vario, Honda Beat ataupun produk Honda lainnya biasanya menggunakan TPS ini. Dan biasanya ada gejala berbet dan tersangkanya TPS. Nah, sebelum teman-teman mengganti TPS ini harus kita tes dulu, kita pastikan ini rusak beneran atau tidak. Caranya seperti ini teman-teman. Cara ngetesnya menggunakan tester ya, harus menggunakan tester. Jadi tidak ada alat khusus, mungkin scanner ya bisa. Caranya seperti ini, kita soket kaki 3 ini kita masukkan kabel seperti ini. Nah, di sini menjulur kabel ini. Kita pasang kabel 3 buah. Yang samping, tengah, dan sampingnya lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian bagian ujung kita kupas ya. Selanjutnya cara mengetesnya seperti ini. Kita gunakan multitester dan kita arahkan ke bagian ohm atau hambatan. Ini kita tes. Nah, ini nyambung ya. Kemudian kaki dari tester ini kita colok ke kaki ini, yang samping dan yang tengah ya. Ini mau bolak-balik sama aja, bebas. Nah, seharusnya dia ada ini ya, nyambung. Nah, nyambung seperti ini. Kemudian ngetesnya seperti ini ya. Ini kita putar, ini kita putar ke kiri pelan-pelan. Nah, ini jarumnya juga akan turun. Ini ya, perhatikan jarum ini. Coba saya putar ke kanan ya. Nah, ini harus ke kanan sedikit-sedikit ya, tidak lompat dan tidak drop. Nah, ini saya putar dulu sampai mentok. Nah, ini sudah mentok aman. Maksud saya tidak drop dan tidak lompat itu seperti ini gejalanya. Jadi kadang ketika sampai sini dia turun dulu baru naik lagi. Ya, paham ya? Karena kalau turun dulu dan naik lagi berarti ini ada putusnya. Ini saya cabut ya, truk. Nah, seperti itu berarti sudah putus, berarti rusak, tidak nyambung konektornya. Jadi harus ini diputar balik juga, harus turun pelan-pelan ya. Ini saya putar ke kiri. Nah, ini harus mengikuti turun pelan-pelan. Tidak boleh ada drop atau loss ya, maksudnya tidak turun sampai sini naik lagi, itu tidak boleh. Kalau ada turunnya berarti rusak sensornya ini, TPS-nya. Nah, setelah kita cek sebelah tengah dan sebelah atas ini ya, kita pindah yang ini ke bagian sini. Nah, ini harus dicek semua kiri kanan ini, karena ini adalah bagian antara input dan ground ya. Di sini input, kemudian ini output ke ECU, dan ini adalah ground. Jadi kalau groundnya putus juga kadang akan menyebabkan berbet. Nah, ini sudah full ya, kita coba putar ke kanan. Ini saya putar ke kanan. Nah, dia akan turun pelan-pelan. Nah, ngetesnya harus pelan-pelan seperti ini, dan tidak boleh turun ya. Naiknya itu juga harus stabil, tidak boleh naik turun itu nanti akan menyebabkan berbet pada motor. Nah, ini saya putar ke kiri, perhatikan jarumnya ya, naik pelan-pelan. Nah, seperti inilah cara ngecek
sensor TPS. Nah, kemudian saya akan sebutkan gejalanya. Jadi gejalanya itu kalau kita jeli sebenarnya beda berebet antara yang dihasilkan ini rusak dan full pump rusak. Itu akan berbeda. Kalau sensor ini rusak biasanya gejalanya di awal dan di akhir. Di awal atau di akhir, bisa juga dua-duanya. Jadi di gas awal itu berebet, kemudian tambah gas lagi langsung dut gitu ya. Nah, di situ biasanya sensor ininya yang rusak. Atau ketika di gas sampai mentok, pas mau akan gas mentok, motornya malah kayak mundur. Nah, itu bisa dari sensor ininya. Apa bedanya sama berebet yang disebabkan oleh full pump? Kalau full pump beda teman-teman. Full pump itu biasanya berebetnya di RPM, maksudnya dari kecepatan 40 atau 50. Nah, di situ mulai berebet. Karena apa? Karena seperti ini cara kerjanya. Nah, jadi ketika dari full pump itu kurang tekanannya, dia ketika tekanan gas awal itu normal, di gas awal 0 sampai 40 normal. Nah, kemudian kenapa di 40 itu berebet? Karena di 40 itu harusnya semprotan BBM itu sebanyak, misalnya ya, sebanyak 3 tetes misalnya ya, 3 tetes bensin. Di kecepatan 40 itu misalnya harus menyemprot 3 tetes bensin, namun dia cuma menyemprot 2 tetes atau 3 tetes, maka dari itu ngempos. Kemudian kenapa pas digas lagi kok normal atau berebetnya hilang? Karena pas digas lagi itu di sini kan buka juga. Nah, di situ si ECU tadi memerintah injektor untuk membuka lebih banyak. Nah, maka berebetnya hilang. Atau semacam dari 40 digas itu ngempos, kemudian digas lagi langsung red gitu ya, seperti dilepas koplingnya. Nah, itu gejala dari full pumpnya. Karena di kecepatan 40 dia harusnya ada 4 tetes bensin, namun tidak ada. Kemudian pas digas lagi, dia injektornya itu membuka lebih banyak, sehingga walaupun tekanannya rendah, tekanan full pumpnya rendah, dia membukanya tetap lebih banyak, maka langsung des gitu ya, langsung ngegas. Namun ngegasnya itu tetap tidak sekencang ketika full pumpnya normal. Nah, itu adalah ciri-ciri dari full pump yang lemah. Oke teman-teman, seperti ini dulu video dari saya tentang cara ngecek TPS dan ciri-ciri ketika TPS ini rusak ya, ciri-ciri berebet di awal dan di akhir. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.